Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah, sehingga pada kesempatan di malam hari ini memasuki tanggal 15 Sya'ban 1446 Hijriah. Alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyaknya. Sampai-sampai jikalau seorang hamba menghitung nikmat yang Allah berikan, maka niscaya dia tidak akan sanggup untuk menghitung-hitungnya. Nikmat kesehatan, nikmat kelapangan, terlebih lagi adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan sholat berjamaahnya seorang hamba, selain daripada sebagai bukti syukurnya kepada Allah, maka diganjar dengan pahala yang semisal dengan haji. Jadi apabila seseorang menjaga salat 5 waktu berjamaah di masjid, maka pahalanya itu adalah semisal dengan haji. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tidak berapa lama lagi, tinggal hitungan hari saja kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh kaum muslimin yang ada di berbagai penjuru dunia, dari timur sampai barat, utara sampai dengan ke selatan. Semuanya kaum muslimin menunggu kedatangan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kita pun berharap mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin, untuk bisa menemui bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dilipat gandakan amal-amal kebajikan manusia, bahkan diberikan pahala bagi orang-orang yang berpuasa dengan pahala yang tak berbatas. Wa ana ajzi bih, kata Allah dalam hadis qudsi menyebutkan, dan aku yang akan mengganjarnya dengan pahala yang tak berbatas. Kalau kita melakukan perbuatan baik atau juga amal soleh, maka diganjar dengan sampai 10 kali lipat. Tapi kalau puasa itu tak berbatas pahalanya, dan Allah yang berhak untuk menentukan bagi seseorang yang berpuasa. Kemudian mereka juga akan dikumpulkan di dalam surga yang namanya surga Ar-Rayyan, surga Ar-Rayyan. Oleh karena itulah semua kaum muslimin, bahkan para sahabat Nabi, salafus saleh, mereka semuanya berharap agar dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan.
Kanu yad'una Allah sittata asyhur. Mereka berdoa, memohon, berharap kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Ini kita tinggal setengah bulan lagi, Pak. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah berdoa. Setiap hari, setiap saat mereka berdoa selama 6 bulan lamanya. Agar apa? Ayyuballighahum ila syahri Ramadan, agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan, karena mereka tahu betul keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Tsumma yad'un Allah, kemudian mereka juga berdoa kepada Allah setelah keluar Ramadan. Apa doa mereka? Ayyataqabbalahu minhum, agar ibadah yang mereka kerjakan pada bulan Ramadan itu menjadi ibadah yang diridhoi atau juga diterima oleh Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelum datangnya bulan Ramadan, kita berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini juga adalah bulan yang utama. Kata Nabi apa? Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Dzalika syahrun." Di bulan itu, kata Nabi, yaqulun nas, orang-orang pada lalai. Banyak orang-orang pada lalai pada bulan itu. Bulan itu terletak baina Rajab wa Ramadan, antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun, di bulan itu turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin, diangkat amal-amal perbuatan manusia. Jadi amal kita diangkat pada bulan Sya'ban. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim, dan aku ingin ketika amalku itu diangkat, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Tapi tidak ditentukan, Pak, kapan harinya, kapan tanggalnya. Maka itu tidak cukup hanya sehari aja berpuasa. Jangan sehari aja berpuasa, itu kata siogianya puasa yang kita lakukan pada bulan Sya'ban ini diperbanyak. Aktar itu lebih dari 2, lebih daripada 2, sekurang-kurangnya 3. Ayamul Bid misalnya 13, hari ini 14, besok sehari lagi 15. Kemudian puasa Senin atau juga puasa Kamis, berarti 8 malah, karena 4 minggu, berarti 8. Jadi sekurang-kurangnya Ayamul Bid 3 hari. Kemudian kalau tidak, kalau bisa misalnya Senin Kamis. Nah, kebetulan hari ini juga Kamis. Kemudian kalau bisa lagi lebih ditingkatkan, yaitu adalah melaksanakan puasa Daud. Kemudian lebih ditingkatkan lagi, karena tadi aku ingin ketika amalku diangkat, kata Nabi, aku sedang berpuasa. Dan Nabi tidak menentukan hari apa diangkat amal. Ibarat cabutan itu, kada tahu Pak, jika Lailatul Qadar itu ditentukan, orang hanya beribadah pada malam itu aja. Misalnya pada malam 27, misalnya, akhirnya orang beribadah pada malam itu saja, sehingga meninggalkan malam-malam lainnya. Memang ada diberikan malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan, tapi 21 kah, 23 kah, 25 kah, 27 atau 29. Nah, begitu juga di bulan Sya'ban ini, aku ingin diangkat amalku ketika itu aku berpuasa. Tidak ditentukan harinya hari apa itu. Oleh karena itu, ibarat kita memasang rengge supaya dapat ada jong, bahasanya gitu, orang memancing. Nah, paling kadang banyak dipasang renggenya di mana-mana. Nah, begitu juga tidak cukup hanya berpuasa 1 hari saja di bulan Sya'ban ini, tapi banyaklah puasa, sekurang-kurangnya tadi 3 hari, yaitu adalah Ayyamul Bid, sebagaimana bulan-bulan lainnya. Atau misalnya tadi puasa Senin Kamis 8 hari, berarti kan selama 4 minggu. Atau lebih ditambah lagi misalnya puasa Daud. Tapi ulun baru tahu Pak, ada semalam tuh ada jamaah betapun ada ke puasa Nabi Idris, kada jamaah Pak ya. Puasa Nabi Idris jar ada nang betapun jamaah. Ulun selama ini juga kada dapat menemukan hadisnya puasa Nabi Idris. Kayak apa lagi puasa Nabi Idris? Padahal Nabi sudah bersabda, sebaik-baik puasa sunnah itu adalah puasanya Nabi Daud. Tidak ada lagi yang lebih baik daripada itu. Nah, kalau misalnya ingin lagi ditingkatkan, yaitu adalah
tidak ditentukan harinya, tanggalnya, yang penting berada di bulan Sya'ban. Tanggal 1 misalnya puasa, tanggal 1 Sya'ban, tanggal 2 libur dulu, tanggal 3 libur misalnya, karena mungkin hari Ahad misalnya, tanggal 4 puasa lagi, tanggal 5 puasa lagi, tanggal 6 puasa lagi, tanggal 7 libur dulu, tanggal 8 puasa lagi, tanggal 9 puasa lagi, tanggal 10 libur lagi. Nah itu yang penting aktsar. Karena dalam hadis Nabi SAW sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa riwayat, "Fama ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Dan tidaklah aku melihat Nabi itu berpuasa secara kamil itu sempurna selama 1 bulan, kecuali itu dilakukan Nabi pada bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu aktsara. Nah di sini. Dan tidaklah aku melihat Nabi itu memperbanyak. Katsir itu banyak. Kalau aktsar lebih banyak, Pak. Berarti Nabi memperbanyak puasa dibandingkan bulan-bulan lainnya, yaitu adalah pada bulan Sya'ban. Aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Nah, jadi Nabi memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis Nabi yang lain juga disebutkan, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasum syahran aktsara min Sya'ban. Belum pernah aku melihat Nabi berpuasa yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Terkadang beliau hampir berpuasa Sya'ban sebulan penuh. Tapi hampir, hampir itu berarti ada penuh, baik, hampir aja, hampir penuh bahasanya. Tapi tidak penuh, karena Nabi penuh itu hanya pada bulan Ramadan saja. Nah, ya kita mungkin kada bisa sebanyak itu, paling tidak memperbanyaklah puasanya, tidak hanya 1 hari saja, tidak hanya 1 hari saja. Kemudian selanjutnya di dalam riwayat yang lain karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasum hatta naqul la yuftiru. Aku kata Aisyah, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berpuasa hatta sampai naqul kami berkata la yuftiru, Nabi tidak pernah berbuka, maksudnya puasa terus. Kemudian wa yuftiru hatta naqul la yasum, dan Nabi berbuka, hampir-hampir kami mengatakan Nabi tidak pernah berpuasa. Maksudnya apa? Nabi berpuasa dan beliau juga kadang-kadang berbuka. Itu maksud dari hadis ini, Pak. Jadi memang bahasa Arab itu luar biasa tinggi, malah apa namanya, susunan kalimatnya. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidaklah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa mara'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan tidaklah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyempurnakan puasa selama 1 bulan kecuali itu pada bulan Ramadan, dan tidaklah aku melihat beliau memperbanyak puasanya kecuali itu pada bulan Sya'ban. Nah, itu hadis yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, jadi apa manfaatnya, Pak, dengan kita melaksanakan puasa diperbanyak pada bulan Sya'ban ini? Pertama adalah sebagai ajang persiapan, persiapan pemanasan bahasanya untuk menuju puasa selama 1 bulan penuh, yaitu bulan Ramadan. Sebagaimana juga kita sholat ada namanya rawatib, sunat, qobliyah dan ba'diyah. Nah ini mengawali dan juga mengakhiri. Kalau salat rawatib itu adalah mengawali daripada salat fardu, qobliyah, atau juga ba'diyah itu mengakhiri daripada salat fardu, dan itu bagian daripada menyempurnakan. Nah, puasa bulan Sya'ban yang kita lakukan sebelum Ramadan dan juga puasa setelah Ramadan, yaitu adalah puasa di bulan Syawal, itu juga adalah mengawali dan juga mengakhiri. Jadi agar kita diantarkan menuju bulan Ramadan, maka kita pun berada dalam kesiapan. Kemudian sekeluar daripada Ramadan, kita juga bisa meneruskan ibadah yang sudah kita rutinkan
pada bulan Ramadan dengan melaksanakan misalnya puasa 6 hari di bulan Syawal. Bahkan keutamaannya, barang siapa kata Nabi yang dia berpuasa Ramadan, kemudian atbahu sittan min Syawal, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kasiyamid dahar, maka baginya seperti puasa satu tahun. Jadi seperti puasa selama 1 tahun. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita sudah membahas di Masjid Al-Haq. Pertama, niat. Mengawali ibadah tentu harus didasari dengan niat. Apalagi puasa, Pak. Dalam hadis Nabi disebutkan, "Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang dia tidak berniat sebelum datangnya waktu fajar, maka tidak ada puasa baginya. Nah, jadi niat itu letaknya di dalam hati, dan dengan bahasa kita saja, tidak perlu dengan bahasa Arab, karena Islam itu bukan hanya milik orang Arab, Pak. Jadi berniat melakukan suatu ibadah karena Allah itu sudah niat, Pak. Kemudian selanjutnya kita niatkan di malam hari Ramadan, atau paling tidak sebelum berkumandangnya azan subuh. Kita bangun, sebenarnya kita bangun sahur itu pun juga bagian daripada niat, Pak. Walaupun kadang istilah nih, sengaja aku puasa Ramadan misalnya selama 1 bulan penuh. Selama 1 bulan penuh itu bisa, Pak. Kalau saya setiap hari dia berniat, jadi langsung saja selama 1 bulan penuh. Kayak apa kalau misalnya ibu-ibu datang haid, tidak menjadi masalah. Dia memutus puasanya karena datang haid. Yang penting dia sudah berniat dari semenjak awal melaksanakan ibadah puasa Ramadan karena Allah. Adapun nanti datang haid, maka dia harus membatalkan puasanya. Nah, kemudian selanjutnya, jadi niat di dalam hati, niat di dalam hati, bahkan bangun sahur pun itu sudah niat, Pak. Jadi kada usah istilah bahasanya. Pian bangun sahur, gasan apa? Pian bangun kalau bukan untuk puasa. Pian makan sahur buat apa? Pian makan kalau bukan untuk puasa. Jadi sebenarnya pian makan pada saat sahur itu sebenarnya itu adalah bagian daripada niat. Kayak kita aja nih, pada saat menuju tempat wudhu tidak ada tujuan lain kecuali pian sudah berniat ketika itu ingin berwudhu. Ketika pian datang ke sini tiada lain tujuan pian kecuali hanya untuk sholat, itu kan? Maka itu sudah dinilai sebagai bagian daripada niat. Adakah di antara pian ketika anak begawi aku berniat, nah, jadi pian pada saat anak begawi nih pian ucapkan kan ada apa? Dalam hati pian mandi pagi, kemudian bersiap-siap ke kantor atau bersiap-siap ke pasar, itu sudah niat, Pak. Jadi sebenarnya apa yang terbetik dalam setiap perbuatan yang ingin kita lakukan itu sebenarnya adalah bagian daripada niat. Nah, jadi kita bangun sahur pun itu sebenarnya sudah bagian daripada niat. Cuma tadi kalau misalnya kita kada meniatkan dari awal, khawatirnya misalnya suatu ketika sidin bangunnya telayur, misalnya bangun-bangun orang sudah azan, akhirnya fala siyamalah, tidak ada puasa baginya. Nah, jadi penting bagi kita untuk meniatkan selama 1 bulan penuh melaksanakan ibadah tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemarin juga sudah kita bahas tentang hendaknya mengakhirkan sahur, kemudian menyegerakan untuk berbuka puasa, jangan ditunda-tunda, Pak. Di manakah? Pokoknya ketika azan sudah berkumandang, maka berbukalah, walaupun hanya dengan seteguk air putih saja. Jadi walaupun hanya seteguk air putih, yang penting berbuka terlebih dahulu, jangan ditunda-tunda. Nah, pada kesempatan di malam hari ini kita akan lanjutkan, yaitu adalah orang-orang yang diberikan keringanan boleh meninggalkan puasa. Pertama adalah orang yang sakit di bulan Ramadan.
Nah, karena sakit biasa misalnya, dia khawatir akan memberatkan sakitnya, maka dia boleh tidak berpuasa, tapi wajib baginya untuk mengganti di hari yang lain. Tapi yang mau hanya sekedar pilek, pusing, itu jangan malah ini aku pusing ya Sidin. Padahal pusing biasa aja. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 184, "Faman kana minkum maridan aw ala safar." Siapa saja di antara kalian yang sakit, aw ala safar atau dalam perjalanan, kemudian fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka hendaknya dia mengganti di hari yang lain dari apa-apa yang telah dia tinggalkan. Jadi hitung aja berapa hari misalnya dia dalam perjalanan tidak berpuasa. Sekalipun kalau misalnya memang perjalanan itu ringan, ya puasa saja tidak apa-apa Pak. Ya Sidina, aku naik pesawat dua nih, kemudian karena sampai di bandara sana dijemput orang dua, ada uyuh bahasa kita. Lalu Sidin walaupun safar berpuasa, silahkan Pak. Tentu ini dibolehkan. Jadi bukan dalam artian semua safar wajib berbuka, tidak. Jadi silahkan tergantung kepada keringanan diri masing-masing. Kalau memang merasa berat, maka berbukalah karena itu juga ditetapkan oleh Allah. Tapi kalau seandainya memang dia merasa ringan saja, tidak memberatkan, maka boleh baginya untuk berbuka. Pernah suatu ketika di zaman Nabi, ada orang yang memaksakan diri berpuasa Pak. Padahal kan perjalanan ketika itu hanya jalan kaki Pak, melewati gurun pasir yang tandus dan panas. Mereka memaksakan puasa, akhirnya pingsan Pak. Nah ini kata Nabi adalah orang yang menyiksa diri mereka. Nah ini tergantung perjalanan kita. Kalau perjalanan kita tidak seberat orang di zaman dulu, kita ringan-ringan aja naik pesawat, AC pulang. Kemudian sampai di sana dijemput lagi. Kemudian nanti masuk hotel, kita juga nyaman dan segala macamnya. Maka berpuasa itu tentu lebih baik bagi kita. Jadi jangan sekedar perjalanan lalu wah sudah nih kita berbuka saja. Jadi tergantung kepada keringanan masing-masing. Nah kemudian selanjutnya adalah bagi mereka yang sakit. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah azza wa jalla wada'anil musafir as-sawm wa syatra shalah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguh Allah Subhanahu wa taala membebaskan puasa dan separuh salat bagi orang yang safar. Jadi orang yang safar maka dia hanya mengerjakan salat zuhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat karena safar. Begitu juga berpuasa, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa tapi wajib mengganti di hari yang lain. Kemudian wa anil hamil awil murdi' as-shaum. Dan juga bagi orang-orang yang hamil dan juga orang-orang yang menyusui. Nah cuma bagi orang-orang yang hamil dan juga menyusui, maka mereka cukup membayar fidyah saja. Nah, jadi ada double baik. Jadi orang hamil, kemudian seorang ibu yang menyusui anaknya, maka mereka boleh tidak berpuasa. Misalnya hamil, khawatir akan kehamilannya. Kalau dia berpuasa, anak yang ada dalam kandungannya tidak mendapatkan gizi yang cukup misalnya, kecuali kalau paginya sahur dia makan yang cukup gizi, kemudian setelah itu dia merasa kuat untuk berpuasa, silakan. Tapi bagi mereka yang tidak merasa kuat, khawatir akan kehamilan atau kandungannya, maka mereka boleh tidak berpuasa. Jadi orang yang hamil, kemudian wanita yang menyusui akan anaknya, itu juga boleh Pak. Boleh tidak berpuasa, dan cukup bagi mereka hanya membayar fidyah saja, tidak double. Kan sebagian orang mengatakan wajib mengganti puasanya, yang kedua adalah wajib juga membayar fidyah. Padahal ditetapkan bagi mereka itu adalah hanya membayar fidyah saja. Ini disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya adalah
Qala rukhissa li syaikhil kabir ayyuftira wa yut'ima fi kulli yaumin miskinan wala qada alaihi. Diringankan bagi orang-orang syekh itu artinya orang tua yang sudah lansia, tidak kuat lagi berpuasa, li syaikhil kabir ayyuftira, agar mereka berbuka, kemudian wa yut'ima, dan mereka memberikan makan fi kulli yaumin, dalam setiap hari itu adalah miskinan, satu orang miskin. Tapi boleh digabung aja Pak, misalnya langsung dibayar sekaligus 1 bulan boleh, atau misalnya seminggu sekali boleh, kadang setiap hari dibayarkan. Jadi silakan, yang penting hitungannya 1 hari 1 orang miskin. Wala qada alaih, dan tidak ada qada baginya, kata Ibnu Abbas. Tidak ada qada baginya, jadi cukup hanya membayar fidyah saja. Kemudian selanjutnya adalah wali hadits Atha sami'a Ibnu Abbas yaqra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang berat yutiqunahu fidyatun, maka mereka cukup membayar fidyah ta'amu miskin, yaitu memberi makan seorang miskin. Jadi kalau istri pian hamil atau sedang menyusui anak, boleh tidak berpuasa, ya sudah, bayar 30 hari misalnya, atau 29 selama 1 bulan puasanya untuk membayar fidyah. Bisa dibayarkan melalui lembaga amil zakat. Nah, entah itu Lajismu, Lajisnu, Rumah Zakat, Basnas, dan segala macamnya, atau pian langsung membayar bisa. Qala Ibnu Abbas laisat bimansukah hiya li syaikhil kabir. Jadi tidak dihapuskan oleh ketentuan dalil itu, jadi tetap berlaku Pak. Bagi mereka yang memang manula, tidak sanggup lagi berpuasa, maka ya sudah, ganti saja dengan membayar fidyah. Wal mar'atil kabir, jadi syekhil kabir, laki-laki yang sudah manula atau juga perempuan yang sudah manula, la yastati'ani, mereka berdua tidak sanggup ayyasuma, untuk berpuasa, fayut imani makana kulli yaumin miskinan, maka mereka cukup membayar fidyah kepada orang miskin. Lidukhuli fi dimni qauli ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini disebabkan karena adanya ayat Al-Quran yang berbunyi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kemudian selanjutnya adalah li hadithi Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla wada'a lil musafir as-sawm wa syatra as-salah wa 'anil hubla wal murdi. Jadi sesungguhnya Allah menetapkan bagi orang yang safar, kemudian bagi orang yang bagi orang yang safar untuk tidak berpuasa, dan juga setengah salat, wa 'anil hubla wal murdi, begitu juga kepada orang yang hamil dan juga menyusui. Wa qala Ibnu Abbas, berkatalah Ibnu Abbas, yaqulu li ummi walad, dia berkata kepada ummi walad. Ummi walad itu budak perempuannya, ketika budak itu masih diperbolehkan ketika itu. Li ummil walad lahu hubla, yang ketika itu sedang hamil ummi waladnya atau jariyahnya. Anti bimanzilatil ladzi yutiquhu fa alaiki fida, engkau adalah orang yang termasuk dalam golongan yang disebutkan yutik, berat, maka cukup bagimu, kata Ibnu Abbas, fa'alaikil fida, bagimu hanya membayar fida. Fida itu fidyah. Wala qada alaiki, dan tidak ada qada bagimu. Nah, jadi tidak ada qada Pak, tidak double. Kalau misalnya dia sudah membayar fidyah, maka tidak perlu dia mengqada puasanya. Kasihan Pak, ibu hamil itu harus mengqada puasa, misalnya harus bayar fidyah. Kadang-kadang kan ada ibu hamil yang tahun ini hamil, ada berapa lama berisi lagi Pak, kapan lagi sih dia membayar? Kalau seandainya wajib membayar qada puasa, ada ngeracap ya Pak, setiap tahun hamil terus, misalnya hamil, apabila lagi sih dia membayar, maka ringannya Islam itu adalah cukup membayar fidyah saja, tidak perlu didouble, hanya membayar fidyah saja. Wala qada alaiki, kata Ibnu Abbas, tidak perlu bagi mereka mengqada puasanya. Rawahul Bazzar
diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan disahihkan wasahau ad-Daraqutni, disahihkan oleh Imam ad-Daraqutni. Kemudian An Ibnu Abbas annahu qala utsbita lil hubla, ditetapkan bagi orang yang mengandung, wal murdik, dan juga orang yang menyusui, ayyuftira, mereka berbuka, wa yut'ima kulla yaumin miskinan, memberi makan satu orang miskin dari hari-hari yang mereka tinggalkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian walil ayah mutaqaddimah fil muqaddimah, dalam ayat yang telah lalu disebutkan dalam pembukaan, ini ada dalam HPT himpunan putusan tarjih, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Jadi batasan puasa itu awal, kan sahur tadi kan diakhirkan, Pak. Nah, kapan terakhir sahur itu, Pak? Yaitu adalah ketika waktu fajar. Ketika waktu fajar itu kapan? Hatta yatabayyana, sampai jelas antara khaitul abyad minal khaitil aswad, antara benang putih dengan benang hitam. Jadi waktu fajar itu adalah sampai jelas benang putih dengan benang hitam. Itulah waktu fajar yang kita tidak boleh lagi makan dan minum. Para sahabat ketika itu membawa benang, Pak, lalu ditanting. Oh, ini benang putih, benang hitam. Pengertian benang putih dan benang hitam itu kata Nabi bukan seperti itu tentang ayat ini, tapi yang dimaksudkan benang putih dan hitam itu adalah kalau benang putih, benang hitam itu adalah akhir malam. Kalau benang putih itu adalah awal siang. Nah, pertemuan antara akhir malam dengan awal siang itulah yang dinamakan dengan waktu fajar shadiq. Nah, itulah yang dinamakan dengan waktu sholat subuh. Ada ditanting, Pak, benang, misalnya di zaman bahari, mana aja benang putih, ambil, benang hitam mana? Apalagi ada lampu banyak kayak sekarang. Bahari itu kan di lampu, ya kan, di lampu misalnya, ditanting dulu jar. Ini sudah masuk kah? Atau masih boleh makan minum kah? Ditanting. Oh, ini ada kelihatan, nyatanya ada kelihatan, berarti masih boleh makan. Sebenarnya bukan itu maksud daripada ayat itu, kata Nabi. Maksud dari ayat itu adalah pertemuan antara akhir malam dengan awal siang, itu kata Nabi, yang dimaksudkan dengan waktu fajar. Nah, di zaman Nabi kan ada dua muadzin, Pak. Yang pertama adalah Bilal. Jadi kalau Bilal yang ada, maka makan dan minumlah kalian, karena itu belum masuk waktu subuh, kata Nabi. Tapi kalau yang azan ini adalah Ibnu Umi Maktum, maka jangan kalian makan dan minum lagi, karena itu sudah masuk waktu sholat subuh. Cuma kalau misalnya yang bangunnya terlambat 5 menit lagi, misalnya malah hendak azan subuh berkumandang. Nah, pada saat itu hendak menyuap, sekalinya diambil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kira-kira harus akan nggak ada, Pak? Nah, haruslah. Kalau bisa, kalau seandainya wadah makanan itu sudah di tangan, kata Nabi apa? Maka makanlah 1-2 suap, jangan dihabiskan semua, baik? Kamu dihabiskan semua sampai komat. Jadi cukup 1-2 kali kita menyuap, maka setelah itu tinggalkan. Jadi yang penting terisi sudah perut kita, walaupun hanya 1-2 suap. Atau ambil kurma, nah, misalnya 3 biji misalnya lah, kemudian minum air, selesai sudah. Insya Allah kuat untuk berpuasa. Jadi kalau misalnya kita memang terlambat, maka yang penting tetap bersahur. Jangan sampai karena bersahur, baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya adalah apakah hal-hal yang selama ini dianggap membatalkan puasa? Tadi kan terakhir bahwa yang boleh membayar fidyah pertama adalah orang yang sudah manula, lansia, tidak kuat lagi berpuasa, maka cukup dibayarkan fidyahnya. Yang kedua adalah orang yang sakit menahun, yang tidak ada harapan sembuh, maka mereka cukup membayar fidyah saja. Kemudian yang ketiga tadi adalah ibu hamil, kemudian wanita yang sedang menyusui akan anaknya. Inilah ketentuan yang mereka hanya membayar dengan fidyah saja. Hal-hal yang membatalkan puasa, pertama adalah makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan dan sengaja. Nah, maksudnya dalam keadaan sadar. Tapi kalau misalnya kada ingat, baik, misalnya kada ingat,
Cuma jarang Pak, namun puasa wajib kalau keringat, namun puasa sunnah ya ada kemungkinan keringat baik melihat sekelilingnya makan, sakanya caplos ini makan, pas sepiring habis sekalinya hanya ingat baik, aku berpuasanya sidin, sekalinya minum belum nih, jangan ditaruhkan minum baik, berarti rezeki Allah hanya sampai di situ aja berarti bagi sidin, biar sidin sampai buka mencigul terus. Nah jadi kalau memang tidak sengaja, dalam artian memang dia tidak ingat, berarti itu adalah rezeki yang Allah berikan untuknya. Nah cuma kalau puasa Ramadan jarang orang lupa karena sekelilingan itu berpuasa. Kemudian melakukan hubungan suami istri di siang hari puasa. Nah tentu ini berat lagi Pak. Pernah suatu ketika salah seorang sahabat, halal tuh ya Rasul, apa Nabi? Apa yang menyebabkan kau celaka? Aku celaka ya Rasul. Apa yang menyebabkan kau celaka? Maka dia pun berkata, aku melakukan hubungan suami istri di siang hari puasa. Kalau begitu kata Nabi ya sudah. Pertama adalah engkau wajib untuk mengganti, yaitu adalah 2 bulan puasa berturut-turut. Kada boleh terputus Pak. Kada boleh terputus. Antasuma syahraini mutatabi'ain. Jadi kata-kata mutatabi'ain berturut-turut itu tidak boleh terputus walaupun cuma sehari baik. Berat banget. Jadi 2 bulan berturut-turut harus berpuasa, ada boleh terputus. Kecuali ada kepengecualian. Wanita misalnya haid, maka boleh terputus. Dia wajib membatalkan puasanya dulu. Kemudian nanti menyambung lagi untuk menggenapkan 2 bulan berturut-turut. Yang kedua adalah datang sakit misalnya, laki-lakinya suaminya sakit, maka dia boleh memutus puasanya. Jadi ini berat sekali. Kemudian dia pun berkata, qala la wa Rasulullah tidak sanggup untuk melakukan itu. Faqala, kemudian Nabi SAW pun berkata lagi, fahal tajidu it'ama sittina miskinan. Yang kedua sebenarnya adalah memerdekakan seorang budak. Tapi ini langsung disebutkan memberikan makan 60 fakir miskin. Itu yang ketiga sebenarnya. Kemudian selanjutnya, wahai Rasul, ulun juga tidak sanggup untuk memberi makan 60 fakir miskin karena ulun miskin tidak memiliki makanan untuk ulun berikan. Lalu Rasul pun masuk ke dalam rumah mengambil sekeranjang kurma. Lalu kata Nabi apa? Nina, ini berikan kepada 60 orang fakir miskin, dibagi sedikit-sedikit, 60 fakir miskin. Kemudian dia pun berkata, wahai Rasul, apakah ulun harus memberikan kepada orang yang lebih miskin dari ulun? Karena di kampung itu yang paling miskin adalah ulun. Akhirnya Rasul SAW pun sambil tertawa pada saat itu, terlihat gigi gerak beliau. Lalu kata Rasul apa? Ya sudah, berikan ini untuk keluarga. Sudah melanggar, dapat rezeki lagi dari Rasul. Luar biasa. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan lupa, tadi sudah membahas ya. Mungkin di kesempatan yang lain karena waktu juga, kita insya Allah juga akan membahas insya Allah di Masjid Al-Muslimun apa-apa saja yang dianggap sebagian orang membatalkan puasa padahal ternyata itu bukan pembatal puasa. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bahwa ketika berpuasa maka kita juga hendaknya menghindari berkata dusta, bohong, berkata cabul, perbuatan-perbuatan yang cabul dan segala macamnya, maka hendaknya dihindari. Berkelahi atau juga marah-marahan, karena sesungguhnya itu bisa mengurangi pahala puasa kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.